Bertempat di Taman Wisata Alam Sorong, 14 Juni 2022, digelar acara peresmian kandang penyelamatan satwa dan pelepasliaran satwa dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat bekerjasama dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim dan Kapolres Sorong Kota. Dalam acara ini dihadiri oleh unsur TNI Polri yaitu Panglima Koarmada 3 dan Lantamal 14 Sorong dan Pasmar 3 dan Rem 181 Praja Viratama Sorong, Direktur Direktorat Polairut Polda Papua Barat, Kapolres Sorong Kota, Kapolres Sorong, dan Dim 1802 Sorong, dan Yonif Rider Khusus 762 Virayuda Sakti Sorong, dan Kapolsek KP3 Laut Sorong. Unsur pemerintah pusat, Kepala Balai Gakum Wilayah Maluku Papua, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong, Kepala Bandara Deo Sorong, dan Kepala KSOP Kelas 1 Sorong. Unsur pemerintah daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Kepala Dinas PPLH Kota Sorong, Kepala KPHP Unit 2 Sorong, Kepala KPHL Unit 2 Sorong, dan juga unsur BUMN, swasta, perguruan tinggi, NGO, serta unsur masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat, yang kami hormati General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim, yang kami hormati Panglima Koarmada 3 atau yang mewakili, yang kami hormati dan Lantamal 14 Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati dan Pasmar 3 atau yang mewakili, yang kami hormati dan Rem 181 Praja Viratama Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Direktorat Polairut Polda Papua Barat yang atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Sorong Kota atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Kabupaten Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati dan Dim 1802 Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati dan Yonif Rider Khusus 762 atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek KP3 Laut Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Maluku Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bandara Deo Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala KSOP Kelas 1 Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Pengadilan Negeri Sorong, Kepala Pengadilan Negeri Sorong atau yang mewakili, unsur pemerintah daerah, BUMN, serta tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir di tempat ini, serta segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan kegiatan peresmian kandang penyelamatan satwa dan pelepasliaran satwa dilindungi. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti, pemotongan pita dan penandatanganan prasasti, pelepasliaran satwa, dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita melangkah ke acara yang kedua yaitu doa. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing, dan mohon izinkan saya untuk memimpinnya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini di bawah langit-Mu yang cerah nan indah, di Taman Wisata Alam Sorong, di tanah Papua, bumi Nusantara ini, kami bersama para pemangku kepentingan duduk di sini untuk meresmikan kandang penyelamatan satwa, sekaligus melepas liarkan satwa-satwa liar yang dilindungi. Tanamkan akhlak-akhlak mulia pada diri kami, sehingga kami tidak tega untuk menyakiti sesama, menangkap, memburu, melukai, merusak, memperdagangkan maupun memelihara satwa-satwa dilindungi di Nusantara tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat. Kepada Bapak Budi Mulyanto, kami persilakan dengan hormat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya kita masih berikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini, di hutan konservasi Taman Wisata Alam Sorong, dalam rangka niat mulia kita dengan agenda peresmian kandang penyelamatan satwa, sekaligus nanti diakhiri dengan pelepas liaran satwa, khususnya yang dilindungi, hasil dari pengamanan atau penertiban terhadap peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar di Kota Sorong. Tidak lupa kami dari Balai Besar KSDA Papua Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, para undangan yang telah memenuhi undangan di siang pada hari ini. Bapak-bapak Ibu sekalian, program ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan PT Kilang Minyak Refinery 7 dalam hal bagaimana penguatan fungsi di Balai Besar KSDA Papua Barat dalam kegiatan konservasi. Ada banyak hal yang sudah diperbuat oleh kami. Ucapan terima kasih kepada Pertamina juga atas kerjasamanya selama ini, yang telah memberikan dukungan kuat kepada kami dalam upaya-upaya konservasi, mulai dari pembangunan klinik satwa yang sudah diresmikan tahun lalu oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian kandang karantina, kemudian kandang pelepas liaran yang nanti akan diresmikan dan akan kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah dibangun oleh kita semua dalam kerjasama ini membawa manfaat yang besar bagi kami, khususnya bagaimana kita membangun konservasi di tanah Papua Barat ini. Tentu dukungan dari para pihak, dari bapak-bapak stakeholder lainnya, itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana program-program konservasi itu akan berjalan dengan baik. Para stakeholder, TNI Polri, karantina, serta stakeholder yang lainnya yang telah selama ini sudah bekerja sama dengan kami dengan baik, tentu ini menjadi bekal bagi kami, menjadi obat bagi kami, motivasi bagi kami untuk selalu terus berjuang, untuk selalu terus bekerja bagaimana mempertahankan konservasi itu sendiri, terutama tumbuhan satwa liar endemik di tanah Papua ini. Sekali lagi ucapan dari kami Balai Besar KSDA Papua Barat kepada Bapak Ibu sekalian atas segala support, dukungan selama ini
yang telah dilaksanakan secara bersama-sama. Konservasi itu tidak sendiri. Konservasi itu tidak sendiri. Konservasi bukan hanya tanggung jawab bagi instansi Balai Besar KSDA Papua Barat, tapi konservasi itu sendiri adalah tanggung jawab kita semua. Segala umat manusia yang ada di muka bumi ini itu mempunyai tanggung jawab kita bersama-sama. Oleh karenanya nanti dukungan dan harapan kami pada Bapak Ibu sekalian, terutama stakeholder lainnya, untuk bisa terus bersama-sama kita berjuang, kita berkolaborasi di dalam menjaga kekayaan dari tanah Papua ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau dalam hal kegiatan ini masih banyak hal kekurangan. Terutama ini sudah mulai mendung-mendung sedap ini. Jadi seakan-akan mendung ini minta Pak segera biar nggak hujan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh General Manager PT KPI. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada tim panitia BKSDA yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan nanti ke depan penguatan kerjasama ini kita bisa juga nanti berlanjut ya Pak. Bagaimana memang kita di dalam operasional kilang tentunya melihat juga bagaimana aspek lingkungan ya. Jadi kita kalau bicara bisnis di oil and gas Pak, selalu disebut di depan yaitu berwawasan lingkungan. Selain kita juga aman, handal, profit, dan berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan ini kita jawantahkan salah satunya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan yang ada di khususnya di Kabupaten Sorong ya, Papua Barat, dengan cara salah satunya menjaga hewan-hewan endemik ya Pak ya di Papua Barat ini. Jadi ketika mungkin izin cerita saya, jadi ketika datang pertama ke sini Pak, itu kaget lihat di hutan di Kasim ya, itu banyak hewan-hewan yang burung-burung yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Jadi biasanya lihat di YouTube gitu ya, burung-burung banyak ada nyatanya di sini gitu ya. Banyak sekali burung-burung tersebut yang indah, dan tentunya ini kita harus menjaganya, memeliharanya, dan melindunginya. Salah satunya komitmen kami PT Kilang Pertamina Internasional, khususnya RW 7 Kasim, bagaimana kita bersama dengan institusi pemerintah lain, salah satunya BKSDA, itu kita melindungi dan menjaga dan melindungi hewan-hewan endemik yang ada di Papua Barat ini. Nah, ini ke depan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tentunya bisa bermanfaat Pak ya, untuk keberlangsungan ekosistem di muka bumi ini, dan juga menjaga hewan-hewan, khususnya hewan-hewan endemik di Papua Barat tetap lestari. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir oleh Kapolres Sorong Kota atau yang mewakili. Kepada Bapak kami persilakan. Siap mendukung semua kegiatan di KSDA, baik di darat, laut, dan di udara. Karena di kita sudah ada polisi udara juga sudah ada. Terus kita juga dapat bantuan dari Mabes Polri di laut. Kapal Mabes sudah ada 2 di Sorong. Itu 3 Polda, membackup 3 Polda. Polda Papua, Papua Barat, sama Maluku. Kebetulan di Papua Barat ini ada 2 kapal. Nah, sekarang kapalnya ada di kapal perikanan, sadar di perikanan. Terus untuk selanjutnya, untuk yang mengenai masalah hewan, kami minta tolong kepada pihak karantina atau pihak yang berwenang untuk
mengenai masalah kehewanan. Bentar lagi mau Lebaran, jadi kami minta tolong agar selalu berkoordinasi dan kami akan laporkan pimpinan kami mengenai masalah kuku dan lidahnya. Itu saja. Cukup. Terima kasih. Kandang penyelamatan satwa semi-sanctuary ini berfungsi sebagai sarana adaptasi satwa khusus untuk menampung burung paruh bengkok sebagai satwa endemik Papua sebelum dilepas liarkan ke habitatnya dengan kapasitas kandang yang mampu menampung hingga 20 ekor. Pita sebagai tanda peresmian kandang penyelamatan satwa. Kami undang dengan hormat Bapak Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat, GM PT KPI RU 7 Kasim, didampingi Bapak VP Corporate PT KPI dan Corporate Secretary PT KPI. Peresmian kandang penyelamatan satwa ini ditandai dengan pemotongan pita oleh PLT Kepala BBKSDA Papua Barat Budi Mulyanto, General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU 7 Kasim Yusuf Mansur, dan Corporate Secretary PT KPI RU 7 Kasim Ifki Sukarya. Pemirsa, selain meresmikan kandang penyelamatan satwa, PT Kilang Pertamina Internasional RU 7 Kasim bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat juga melepas liarkan satwa. Dipilihnya Taman Wisata Alam Sorong sebagai lokasi pelepas liaran dikarenakan pada kawasan tersebut terdapat pakan yang cukup dan merupakan habitat asli satwa-satwa yang dilepas liarkan. Satwa yang dilepas liarkan ini merupakan hasil sitaan dari Polres Sorong Kota, berjenis reptil yang tidak berbisa. Sebelum dilepas liarkan, reptil ini telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan dikarantina di BKSDA Papua Barat selama beberapa bulan. Kemudian dilepas liarkan untuk kembali ke alamnya, mengingat reptil ini merupakan hewan yang berasal dari hutan Papua. Pelepas liaran satwa ini sebanyak 32 reptil terdiri dari ular sanca Papua 2 ekor, sanca bibir putih 23 ekor, buah tanah 1 ekor, buah pohon 2 ekor, biawak ekor biru 1 ekor, dan biawak pohon tutul biru 3 ekor. Pelepas liaran ini dilaksanakan untuk mempertahankan populasi sejumlah jenis satwa di hutan Papua yang sering ditangkap kemudian diperdagangkan keluar Papua. Dalam keterangan PLT Kepala BBKSDA Provinsi Papua Barat, Budi Mulyanto, kandang penyelamatan ini digunakan untuk adaptasi satwa sebelum dilepas liarkan ke habitatnya.
Kapasitas kandang ini bisa menampung 20 ekor satwa dan BKSDA menjamin keamanan untuk para satwa di mana petugas akan terus memonitor aktivitas satwa yang ada dalam proses pemulihan. Sementara itu, Yusuf Mansur, GM PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim, menyatakan pembuatan kandang penyelamatan satwa ini merupakan bagian dari dukungan PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim yang konsen terhadap lingkungan, di mana dalam programnya juga turut berkontribusi untuk menjaga satwa yang dilindungi selain menjalankan bisnisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, acara kita yang terakhir yaitu ajakan untuk mendukung perlindungan TSL yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat. Pada panitia juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempersiapkan segala sesuatunya di sini. Tentunya apa yang kita laksanakan sekarang ini adalah bagian dari kepedulian kita bersama, para stakeholder, para masyarakat, dan kita semua yang hadir di tempat ini, bagaimana kita menjunjung tinggi konservasi dan kelestarian lingkungan yang ada di Papua Barat. Tentunya harapan kami, bagaimana saya mengajak Bapak-Bapak Ibu sekalian serta seluruh elemen masyarakat yang ada, khususnya di wilayah di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan lain sekitarnya, kita bahu-membahu menjaga kelestarian dari lingkungan kita menjaga kelestarian kawasan konservasi kita, kawasan hutan kita, dan terutama kita menjaga kelestarian dari tumbuhan dan satwa liar yang ada di tanah Papua ini. Tanah Papua terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, sangat kaya. Oleh karenanya wajib kita bersama turut serta menjaga kekayaan itu sendiri agar dapat lestari. Sebagaimana program pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, bagaimana mendukung pembangunan itu secara berkelanjutan, antara pembangunan ekonomi, antara pembangunan konservasi, itu harus seiring dan sejalan. Oleh karenanya, mari bersama-sama saya mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di wilayah Papua Barat ini untuk bersama-sama mendukung
kelestarian lingkungan dan kelestarian tumbuhan satwa liar di tanah Papua ini. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Semoga membawa manfaat tersendiri dan apa yang kita lepaskan tadi, satwa yang kita lepaskan bisa lestari di alam, berkembang sehingga menjadi biodiversity yang sangat indah di tanah Papua ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga momen ini menjadi momen bagi kita semua untuk sama-sama berkomitmen dalam mendukung upaya perlindungan dan pelestarian tumbuhan dan satwa liar. Kami mohon diri sebagai MC, adapun kurang dan lebihnya pada acara kita pada siang hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami kerjasama penguatan dengan BKSDA terkait dengan pembuatan kandang, Pak ya. Pembuatan kandang untuk hewan yang sedang perawatan gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin untuk pembuatan kandang ini setahun terakhir ya. Ya, setahun terakhir gitu. Pembuatan kandang, tetapi kerjasama dengan BKSDA sendiri. Memang kita sudah hampir 5 tahun gitu ya. Nah, memang kerjasama bukan hanya terkait dengan kandang, kita juga ada pembuatan rumah sakit ya, rumah sakit untuk klinik untuk hewan, pemeliharaan hewan, burung dan lain-lain. Ya memang kita bisnis di kami di kilang Pertamina Internasional tentunya kaitannya dengan bagaimana kita beroperasi dengan berwawasan lingkungan. Salah satunya kita ejawantakan dengan bekerja sama untuk memelihara hewan-hewan dan ekosistem yang ada di Papua Barat ini, khususnya di Sorong. Kita sedang rencanakan memang dengan BKSDA untuk program lanjutan terkait dengan kerjasama pemeliharaan ekosistem dan juga hewan-hewan di taman BKSDA ini. Kalau kami tentunya sangat berkomitmen ya, kita komitmen bahwa aspek wawasan lingkungan itu salah satu hal yang utama ya di dalam bisnis kita. Bagaimana seluruh operasi bisnis kita itu tidak melanggar atau merusak lingkungan, bahkan kita harus melestarikan gitu ya, melestarikan lingkungan. Itu komitmen kita Pak, yang secara berkelanjutan, menjaga lingkungan dan juga memelihara lingkungan secara berkelanjutan. Mungkin sejauh ini masih kita konsentrasi di PWA Sorong ini. Kedepannya tidak menutup kemungkinan kita akan buka di tempat-tempat lain ya, kerjasama dengan BKSDA Papua Barat. Di kami ada beberapa perusahaan BUMN ya yang kerjasama dengan kami. Salah satunya dari Pertamina Refinery 7, kemudian Petrogas, kemudian Pertamina EP yang menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kami. Di samping itu juga ada NGO lain seperti FFI, kemudian Yayasan Konservasi Indonesia, kemudian Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Itu juga bagian yang kita sertakan dalam rangka bagaimana penguatan fungsi dan pembangunan konservasi di Provinsi Papua Barat. Ya, ini kami bangun sebenarnya kandang ini adalah kandang semi sanctuary. Jadi di mana nanti kandang besar ini nanti kita akan jadikan kandang adaptasi bagi satwa-satwa yang sudah siap untuk dilepasliarkan, untuk diadaptasikan atau disangtuarikan dulu di kandang besar ini agar dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah, setelah sudah siap untuk dilepasliarkan, baru kita lakukan rilis di alam. Penyesuaian tergantung dari satwanya ya, tergantung dari tingkat stres satwanya. Kadang kan kita sudah pelihara cukup lama oleh manusia, sehingga ini butuh proses bagaimana bisa liar kembali. Dia bisa cari makan sendiri di alam dan sebagainya, tidak tergantung dari pemberian pakan dari orang-orang yang atau manusia. So hari ini ada beberapa, ini rata-rata adalah satwa sitaan
dengan Polres Kota Sorong ya, umumnya reptil yang akan kami lepas liarkan. Kalau yang untuk aves ya, ini kan kandang sanctuary untuk aves, itu kapasitas bisa sampai 20 ekor masih bisa mampu untuk bisa ditaruh di sini. Ya, untuk keamanan kami di sini kan ada petugas kami di TWA Sorongnya kan ada. TWA Sorong itu bagian dari resort TWA Sorong. Jadi ada beberapa petugas kami yang melakukan penjagaan, monitor, kemudian pemberian pakan dan sebagainya. Nah, di samping dibantu oleh stakeholder lainnya dari pihak kepolisian dan TNI juga turut membantu untuk saling menjaga di sini. Kalau jumlahnya kurang lebih sekitar 30 ekor ya. Itu ada jenis biawak, kemudian jenis ular juga ada, tapi semuanya bersifat tidak berbisa ya. Ada bisa. Pemirsa, demikianlah acara peresmian kandang penyelamatan satwa dan pelepasliaran satwa dilindungi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat bekerjasama dengan PT Kilang Pertamina Internasional RU7 Kasim. Semoga hasil kerjasama ini membawa manfaat yang besar khususnya untuk membangun konservasi di tanah Papua Barat yang juga membutuhkan dukungan dari semua stakeholder dan masyarakat karena konservasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan dan kelestarian kawasan konservasi, terutama menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa liar yang ada di tanah Papua tercinta ini.